Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah hidrokarbon, bagian ketiga atau bagian akhir. Submaterinya adalah pembakaran hidrokarbon. Yuk, jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar dan ikuti tayangan berikut sampai selesai. Masih kita menjumpai yang ada di lingkungan kita hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, kendaraan bermotor masih mengeluarkan asap hitam sehingga menimbulkan pencemaran udara. Yang kedua, adanya asap cerobong pada industri yang dapat membuat bumi semakin panas karena meningkatnya gas CO2. Yang ketiga, adanya penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mengganggu ketersediaan O2 di alam dan dapat meningkatkan gas CO2. Pembakaran hidrokarbon terdiri dari kata pembakaran. Pembakaran artinya direaksikan dengan oksigen, sama dengan reaksi oksidasi. Pembakaran, kita mengenal pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang kedua, ada kata kunci hidrokarbon. Rumusnya CXHY secara umum. Hidrokarbon terdiri dari yang sudah kita pelajari, alkana, alkena, dan alkuna. Sehingga reaksi pembakaran hidrokarbon dapat kita tulis CXHY plus O2 menghasilkan hasil suatu reaksi. Jangan lupa klik subscribe. Kalau kita bandingkan antara pembakaran hidrokarbon sempurna dan pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, untuk pembakaran sempurna, oksigennya harus cukup atau O2-nya cukup. Pembakaran tidak sempurna, oksigennya kurang, O2-nya kurang. Yang kedua, pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO2, gas CO, karbon atau arang atau jelaga disimbolkan dengan C. Selain gas CO2, pembakaran sempurna juga menghasilkan uap air. Pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan uap air. Pembakaran sempurna menghasilkan energi atau kalor atau panas. Pembakaran tidak sempurna juga akan menghasilkan energi atau kalor atau panas. Persamaan reaksi untuk pembakaran sempurna secara umum, CXHY plus O2 menghasilkan gas CO2, uap air, dan energi. Untuk pembakaran tidak sempurna, persamaan reaksinya adalah CXHY, ini tadi hidrokarbon, plus O2 menghasilkan gas CO2, uap air, gas CO, endapan karbon atau arang atau partikulat padat, plus energi. Lanjut.
pembakaran hidrokarbon secara sempurna. Contohnya, propana mengalami pembakaran sempurna. Reaksinya seperti ini. Propana itu salah satu komponennya adalah hidrokarbon C3H8. Maaf, LPG salah satu komponennya adalah propana dengan rumus C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Kalau kita isi koefisiennya, C-nya jumlahnya 3, di sini baru 1, maka kita isi angka 3. Di sebelah kiri hanya 8, maka di sebelah kanan sudah ada 2, supaya 8, maka koefisiennya kita isi angka 4. O-nya 3 kali 2, 6, ditambah 4, 10. Sebelah kiri baru ada 2. Supaya 10, maka koefisien O2 kita isi 5. Untuk pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, sebagai salah satu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan adalah penumpukan karbon pada busi. Nah, di sini biasanya busi dalam jangka waktu tertentu harus dibersihkan. Karena di sini ada partikulat padat yang berwarna hitam yang namanya karbon. Sebagai contoh juga tadi pada kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap hitam. Asap hitam ini sebenarnya suatu sisa pembakaran karbon, partikulat padat yang terdispersi di dalam udara. Asap hitam pada mobil. Bagaimana propana mengalami pembakaran secara tidak sempurna reaksinya? Kita lihat. Propana dengan oksigen menghasilkan gas CO2, H2O, karbon monoksida atau CO, dan karbon. Ini persamaan reaksi dengan energi tidak kita tuliskan. Kita isi koefisiennya supaya tidak pecahan. Ini kita isi angka 2, kemudian hanya 8 karena ini 16. C-nya ada 6, berarti ini 2, ini 2, ini 2. Kemudian O-nya kita samakan menjadi 7, karena di sini 4 dengan 8, 12, 12 dengan 2, 14, sehingga O-nya 7. Jangan lupa klik subscribe. Dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek dari rumah kaca, di mana atmosfer bumi memiliki kandungan CO2 tinggi, sehingga gas CO2 menyerap panas yang seharusnya dipantulkan bumi. Akibatnya panas terperangkap pada atmosfer bumi, dan bumi semakin panas. Inilah gambaran efek rumah kaca. Jadi sinar matahari menyinari bumi. Sinar yang datang ke bumi, sebagian diserap dan sebagian dipantulkan. Karena atmosfer bumi kandungan CO2-nya cukup tinggi, dan sifat gas CO2 adalah menyerap panas, maka panas terperangkap pada selimut bumi ini, sehingga bumi semakin panas. Dengan istilah lain adalah pemanasan global atau global warming. Meningkatnya panas bumi karena konsentrasi gas CO2 tinggi. Dampak yang lain adalah menimbulkan pencemaran udara oleh gas CO, karbon monoksida. Gas CO mempunyai nilai ambang batas di udara sebesar 32 ppm. Apabila gas CO ini terhirup, maka gas CO di dalam darah dapat mengikat hemoglobin, membentuk CO hemoglobin yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. Berikutnya, dampak dari pembakaran hidrokarbon adalah pencemaran udara oleh gas CO2. Meningkatnya gas CO2 yang melebihi ambang batas dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Lanjut. Bagaimana cara mengurangi dampak pembakaran
Yang pertama, dengan penghijauan kembali. Ya. Dengan penghijauan kembali, maka dapat meningkatkan, menyeimbangkan gas O2 dan gas CO2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Contohnya biodiesel. Berikutnya, penggunaan bahan bakar listrik pada kendaraan. Ini juga dapat mengurangi dampak dari pembakaran. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.